Yuan Chen. Dasar wanita licik, masih mau datang ke sini? Aku mau jumpa Yuan Chen. Dasar pembawa sial. Semua karena kalian berdua, kalau bukan karena kalian. Yuan Chen takkan terluka parah begini. Ayah Yuan Chen juga. Dia tewas. Karena ulah kalian berdua. Besok kan sudah mau nikah. Masih mesra-mesraan begini, nanti masih banyak waktu buat kalian berdua mesra. Betul, mertua? YK. Setelah Meng Ran menikah dengan Yuan Chen, jangan lagi sembarangan seperti dulu. Yuan Chen, kamu juga, jangan selalu memanjakannya. Bu, ibu ini mamaku atau mamanya sih? Besok setelah nikah, aku akan kasih tahu Yuan Chen sebagai kejutan. Baik tante, aku pasti baik ke Meng Ran. Lihatkan, Jiao Renggu. Maafkan saya, Tante. Pergi dari sini. Kenapa? Kenapa bukan kamu yang mati? Pergi sana. Saat itu, aku tahu hubunganku dengan Lin Yuan Chen sudah berakhir. Lebih menakutkan dari perselingkuhan atau perubahan hati adalah di antara kita, selalu ada nyawa yang terhalang. Nona Meng, mohon ikhlas. Kami sudah berusaha maksimal. Ibumu. Ibu. Ibu. Nak, kamu sudah sadar? Bagaimana kabar Meng Ran? Meng Ran. Ayahmu. Ayahmu dibunuh mereka. Berdua. Meng Ran si pembawa sial ini, dia dengar kamu akan jadi pasien vegetatif. Langsung kabur bawa ibunya. Tuan muda kami bilang, seumur hidup tak mau lihat kamu lagi. Ashen. Kira, tak akan ada masa depan lagi. Bu, ngapain jalan cepat-cepat gini? Maaf ya Man-Man, penyakitmu harus segera diobati. Ibu sudah cari dokter terbaik untuk. Nanti kalau sudah sembuh, ibu ajak makan enak ya? Baik. Nona Meng. Kondisi anak ibu cukup kompleks. Harap ibu bisa tinggal lebih lama di Jiangzhou untuk beberapa waktu ke depan. Tapi sepertinya ibu juga asli Jiangzhou. Pasti ada keluarga di sini, ya? Keluarga. Kita bukan hanya kekasih, tapi juga keluarga. Aku akan melindungimu seumur hidupku. Nona Meng. Nona Meng. Maaf dokter. Saya akan bayar dulu. Pengobatan anak saya mohon dibantu. Chen. Benar-benar kamu. Kenapa? Nona Meng masih ingin lari. Seperti dulu lagi? Lin Yuan Chen ini rumah sakit. Rupanya di luar negeri, tidak bisa bertahan. Pulang jadi sales obat. Kembalikan. Selama kau pergi dariku. Ternyata begini keadaannya.
Mama, Man. Man goto ingin mencarimu. Aku tidak ada pilihan lain. Terpaksa ke bawah kemari. Man, bukankah Mama sudah bilang? Di rumah sakit tidak boleh berisik? Ayah, Tapi hari ini, ulang tahun Man yang kelima. Mama janji akan menemaniku. 5 tahun. Inilah alasanmu pergi dariku 5 tahun lalu. Ibu benar. Aku memang bodoh. Mengran, kau ini, wanita yang tidak setia. Apa maksudmu? Yang salah jelas kau. Lu Cheng, kau baik-baik saja? Yuan Chen. Yuan Chen. Yuan Chen. Yuan Chen, kenapa? Kamu. Kak Mengran. Kamu pulang? Kak Mengran menikah di Inggris? Kenalkan, ini, Susiao. Tenenggangku. Kak, aku dan Yuan Chen akan menikah bulan depan. Benarkah? Selamat pengantin baru. Tentu. Aku pasti bahagia. Man, ayo pergi. Jia, ayah? Mama, apa paman tampan tadi ayah? Man, dia bukan. Kenapa wajahnya sama persis saya di foto? Man, lihat Mama, belikan apa? Man. Mama, ini ayah? Man masih kecil. Nanti tahu sendiri. Sekarang, diam infus dulu. Sebentar lagi, ajak beli camilan. Lin Yuan Chen, Tenengla. Sudah 5 tahun. Aku sangat membenci diriku. Aku tak bisa melupakanmu, orang yang membunuh ayahku. Sudah 5 tahun. Kau masih sangat membenciku. Memang kau pantas membenci dirimu. Sudah punya tunangan, masih memaksa mencium perempuan lain. Sungguh memuakkan. Mengran. Masih sekejam saat meninggalkanku dulu, tidak? Sekarang kau. Lebih kejam lagi. Akapanmu tadi. Tidak seperti karakter aslimu. Semoga setelah mendengar ini, dia berhenti mencariku. Kalau tidak, aku tak bisa memberi penjelasan ke Man. Mengran, ini pilihan. Seharusnya jangan biarkan Man melihat foto Lin Yuan Chen. Tapi tepat setelah kembali, langsung bertemu Lin Yuan Chen. Man sejak kecil sudah keras kepala. Pasti akan bertindak sesuatu. Jiangzhou sangat luas. Kenapa bisa begitu kebetulan? Sudah begini, kita harus bertindak selangkah demi selangkah. Mengran, permintaanmu untuk mencarikan dokter spesialis penyakit Man di dalam negeri sudah ada kabar. Benarkah? Dulu Profesor Li pernah menyembuhkan penyakit seperti Man. Beliau yang paling potensial di negeri ini untuk menyembuhkan Man. Tapi beliau sudah pensiun. Mengajaknya kembali dikabarkan tidak mudah. Untuk Man, sesulit apapun akan kucoba. Profesor Li tidak ada di rumah. Aku bisa menunggu di sini, asalkan bisa bertemu Profesor Li. Silakan saja, tapi menunggu sampai malam. Belum tentu bisa bertemu beliau. Tak apa, aku akan tetap menunggu. Sampai bisa bertemu Profesor Li.
Bukannya katamu Mengran pulang ke sini untuk jualan obat, ngapain cari ayah? Profesor Lee sangat dihormati di dunia medis, masih sangat berpengaruh. Tuan, Nona Meng ini sudah menunggu seharian. Sebentar lagi malam, nanti bakal turun salju. Bagaimana kal? Kasihan, bolehlah beri kelonggaran, biarkan dia temui ayahku. Master Hill. Mana mungkin aku kasihan pada wanita yang menghancurkan dan menyebabkan ayahku kehilangan nyawa? Baiklah. Kalau memang mau menunggu, kasih saja payung. Biar ada yang gak gelisah. Nona Meng ini benar-benar keras kepala seperti dirimu. Salju deras begini tetap bertahan. Kasihan juga lihatnya. Ini karma yang pantas untuknya. Man, apapun yang terjadi, Mama pasti akan meminta Profesor menyelamatkanmu. Sampai segitunya kau membenciku? Langsung pergi begitu saja? Aku ingin menemui Profesor. Dia tidak akan mau menemui. Kau yang melarangnya menemuiku. Kalau mau ketemu Profesor Lee, penuhi satu syaratku. Mungkin dia bisa mempertimbangkan hubungan kita dulu, lalu mau menemuimu. Syarat apa? Temani aku semalaman. Si Cucu. Ah, salah. Sekarang kau sudah punya suami, jangan lakukan hal seperti ini. Kalau begitu. Aku setuju. Demi Momo. Aku rela melakukan apa saja. Sudah cukup. Mengran. Kau benar-benar tidak peduli cara. Persis seperti 5 tahun lalu, sangat menjijikkan. Sekarang aku bisa menemui Profesor Lee kan? Aku cuma main-main denganmu. Tak kusangka kau tak tahu malu. Untuk mendekati Profesor Lee, kau bisa melakukan apa saja. Lin Yuanchen. Kita sudah putus. Keputusanku bukan urusanmu lagi. Alasan bagus bukan urusanmu. Dalam hal menginjak-injak perasaan, kau benar-benar ahli. Lin Yuanchen, kamu memang selalu cuma bisa cara ini terus? Loh, kan kita pernah ciuman juga?
Basa-basi lagi. Lin Yuanchen, kamu kan sebentar lagi akan nikah sama Su Xiao. Bukannya makin seru gini? Apa katamu? Kamu punya suami. Aku punya tunangan. Bisa sembunyi-sembunyi kok. 5 tahun lalu kan kak selingkuh diam-diam di belakangku? Masalah ginian kamu jago ya? Ajaran dong. Meng Ran. Dasar perempuan bajingan. Ngapain kamu balik lagi? Dulu kalian bunuh suamiku. Sekarang menggoda anakku. Mau apa sebenarnya kamu? Tante dengarkan dulu. Jangan panggil aku tante. Mual dengar itu. Dengar baik-baik. Yuan Chen sebentar lagi nikah sama Xiao Xiao. Jangan berhayal di sini. Kalau kamu takut aku selingkuhi anakmu, tenang saja. Aku sudah menikah dan punya anak perempuan 5 tahun. Perasaan aku ke Lin Yuanchen sudah tidak ada sama sekali. Lebih baik kamu jaga janji. Kamu tidak diterima di sini. Cepat minggat dari sini. Halo, apakah keluarga Meng Manman? Segera datang ke rumah sakit. Kondisi anaknya sangat kritis. Aku segera datang. Aku segera. Man, kamu harus baik-baik saja. Halo, apakah ini Profesor Li? Maaf Bu Meng, kami benar-benar gak bisa bantu lagi kalau dalam 3 hari belum ketemu dokter yang bisa operasi. Kemungkinan Aku akan hubungi dokter di London. Kara. Perkema saja. Bukankah kita baru kembali dari London? Tolong jaga baik-baik Man. Yuanchen. Lin Yuanchen, aku berjanji padamu. Apa saja akan kumuon biarkan Profesor selamatkan anakku. Jadi kamu cari Profesor Li? Karena anakmu sakit ya? Makanya aku mohon. Dia juga. Yuanchen. Aku periksa pasien dulu. Terima kasih Profesor Li. Itu Profesor Li. Benar. Profesor Li. Profesor Li benar datang. Terima kasih Lin Yuanchen. Jangan berterima kasih. Lagi pula hatiku tak sekeras. Aku tak akan acuh pada nyawa orang lain. Lin Yuanchen, berani sekali kamu mengkritik Ran seperti ini, Man ini. Apa maksudmu? Jangan khawatir, Profesor Li sudah datang. Man pasti sembuh. Menurutmu Lin Yuanchen undang Profesor Li. Apa dia sudah tahu Man anaknya? Dia tidak tahu. Dia sebentar lagi menikahi Su Xiao. Apa? Kamu pergi ke luar negeri, menderita di sana, melahirkan Man Antanya, tapi dia malah mau nikah dengan perempuan lain. Kau pergi ke luar negeri, menanggung banyak penderitaan di sana, melahirkan Man Antanya, tapi dia malah berbalik, menikahi wanita lain. Kau mengorbankan harga diri untuk Man, meminta bantuan kemana-mana. Dia malah bersenang-senang dengan wanita lain. Menurutku, seharusnya anak ini tidak dilahirkan.
Lucheng. Bagaimana bisa kau bicara seperti ini? Kau pantas jadi suami Mengran? Lin Yuanchen. Omongan apa ini? Kau suka pria yang bahkan membenci anaknya sendiri? Setelah Mengran meninggal Kengku, kau merendahkan diri seperti ini. Cukup Lin Yuanchen. Kau gila ya? Aku gila? Dulu kenapa aku tidak sadar kalau otakmu begitu bodoh? Lin Yuanchen Tuan Lin. Aku berterima kasih untuk Profesor, tapi itu bukan alasan Kobul menjatuhkan orang di sekitarku. Ini salahku terlalu peduli. Syok peduli padamu. Tuan Lin. Urusanku bukan urusanmu. Kau tidak punya alasan atau hak untuk peduli padaku. Aku juga tak butuh perhatian. Dengar baik-baik, Mengran. Mulai saat ini, antara kau dan aku, tidak ada hubungan lagi. Lin Yuanchen. Kau tidak tahu apa-apa. Kau tak tahu bagaimana Mengran berjuang untukmu. Gawat. Pendarahan hebat saat operasi. Butuh transfusi darah segera. Nyawanya dalam bahaya. APA. Tolong dokter, berapa banyak darah yang dibutuhkan? Ambil darahku, tolong selamatkan man. Nyonya Meng, Tinangla. Transfusi darah dari kerabat dekat dilarang. Bisa terjadi penolakan parah. Kami sudah menghubungi RS Jiangcheng. Pasti akan segera menemukan donor golongan darah A. Gimana ini? Aku dan kamu bukan golongan A. Aku golongan A, biar aku saja. Bagus sekali. Cepat ikut aku ke ruang operasi. Tidak boleh. Tidak. Dia tidak boleh. Aku melakukan ini untuk anak. Ini tidak ada hubungannya dengan... Tidak. Siapapun boleh kecuali kamu. Kamu gila, Mengran? Ini anakmu sendiri. Nyawanya sedang di ujung tanduk. Di saat seperti ini, kamu masih marah padaku? Nyonya Meng. Kondisi anak ini sangat kritis. Kita tidak boleh menunda. Jangan pedulikan dia. Bawa saya untuk donor darah. Lin Yuanchen sudah kuberitahu. Kamu tidak boleh menyelamatkan Man. Ini masalah nyawa manusia. Apa sebenarnya maksudmu? Ran, di saat seperti ini, kamu masih mau menyembunyikan? Lin Yuanchen. Sebenarnya Man. Man itu. Sebenarnya Man. Man itu. Profesor sudah menemukan donor darah. Sudah tidak apa-apa, sudah tidak apa-apa. Sudah tidak apa-apa. Pemulihannya sangat baik. Beberapa waktu lagi bisa pulang. Benarkah? Terima kasih, Profesor. Li. Jangan berterima kasih padaku. Bersyukurlah pada Yuan Chen. Dia yang memintaku untuk datang ke sini. Tian Lin memang pantas dihargai. Kondisi Man sudah pulih total. Sudah waktunya kita pergi. Mama, apakah kita benar-benar akan kembali ke London? Ada apa, Man? Tidak mau pulang? Tapi Man tetaplah anak Lin Yuanchen. Apa kamu ingin menyembunyikannya selamanya? Dulu dia tak tahu keberadaan Man. Sekarang juga tak perlu. Jadi dia benar ayahku. Aku akhirnya punya papa. Aku ikut Mama. Jika harus memilih antara Mama dan Papa, aku pasti pilih Mama. Man anak baik. Ibu, pelan-pelan. T'inquiète pas. Bu. Aku bawa Man menjenguk ibu. Sayang, kue kesukaan ibu tertinggal. Mama turun sebentar, langsung kembali. Tunggu di sini ya. Aku tunggu Mama.
Berdiri. Mengran. Untuk apa kamu kesini? Aku. Ayah Yuanchen. Tewas karena kehadiranmu yang pembawa ini. Dia tak butuh persembahan dari pembunuh seperti. Pergi. Cepat pergi dari sini. Pergi sana. Cepat pergi. Aku bukan pembawa sial, bukan pula pembunuh. Aku menghormatimu sebagai orang tua, tapi tak berarti aku akan terus menerima penghinaanmu. Kamu. Meng Ran. Apa yang kamu lakukan? Yuan Chen, tepat waktu kamu datang. Dia ini pembawa sial yang membunuh ayahmu. Dia bahkan membentakku. Meng Ran, ibuku punya penyakit jantung. Dia tak tahan tekanan seperti ini. Haruskah aku diam saja saat dia menghinaku? Kamu yang bunuh ayahku dulu, apalagi yang kau mau? Aku juga kehilangan ibuku. Lin Yuan Chen dalam kecelakaan itu. Bukan hanya kau yang kehilangan. Ibuku. Satu-satunya keluargaku juga tiada. Ibu. Bukankah dulu ibu bilang, Meng Ran pergi bersama ibunya? Ibu, jawab dong. Mati hidupnya Ibu Mengran, ada hubungan apa dengan kita? Jangan-jangan, kau masih tidak bisa melupakan wanita pembunuh ayahmu ini? Ibu, kenapa membohongiku? Baik. Semua salah. Semua ini kesalahanku. Pua. Akulah yang menghalangimu mencari kebahagiaanmu sendiri. Aku. Tante, Ibu. Ibu, ada apa dengan ibu? Apa yang terjadi dengan Tante? Kenapa tiba-tiba Tante jatuh sakit? Ya karena si dia itu. Benar-benar anak baik yang kubuat. Tante jangan marah lagi. Yuan Chen biasanya sangat berbakti. Pasti kali ini dia tidak sengaja. Kamu selalu membelanya. Ngomong-ngomong bulan depan, kalian kan mau menikah? Persiapkan pernikahan dengan serius. Dengar tidak? Kamu keluar dulu sebentar, aku mau bicara dengan ibu. Baiklah. Tante, aku siapkan makanan dulu. Nok. Apa yang mau kamu bicarakan? Ibu. Penyakit jantung ibu selama 3 tahun. Ini semua pura-pura kan? Tujuannya supaya aku bertunangan dengan Su Xiao. Laporan medical check-up menunjukkan ibu sehat. Meski penyakit jantungku bohong, memang kenapa? Kamu masih mau dengan Mengran? Kamu sudah bertunangan dengan Xiao Xiao. Mengran sudah berkeluarga. Ini urusanku sendiri, aku punya rencana. Ibu tidak perlu ikut campur. Kamu. Meng Ran, kenapa baru pulang? Semua jadi berubah? Aku harus cari tahu kebenaran saat itu. Sister, anak di sini kemana? Mereka. Kemarin ibunya sudah pulang. Katanya mau dirawat di London. Kemarin. Apa mereka bilang? Kapan mau berangkat? Oh, kayaknya pesawat sore ini. Bagus, pergi juga lebih baik, daripada lihat terus jadi kesal. Han Iue bilang bosnya mendadak suruh lembur, jadi nggak bisa antar kita. Gak apa-apa. Tapi baru pulang beberapa hari. Gak berat hati balik lagi? Lagi pula tujuan pulang kali ini untuk obati penyakit Manman. Sekarang Manman sudah sembuh. Ke London pas untuk pemulihan. Lagi pula aku bisa tetap urus kerjaan galeri. Iya sih. Para penumpang tujuan London, dimohon segera naik pesawat. Ayo kita pergi. Meng Ran.
Sebenarnya kamu ngeharapin apa sih? Meng Ran. Bu, kayaknya ada yang manggil. Kok kamu datang? Aku mencari kamu. Jangan-jangan dia mau menahanku? Aku datang untuk bertanya. Prof. Lee juga perkenalanku. Aku bisa dibilang penyelamat putrimu. Kenapa sekarang dia sembuh? Kau diam-diam pergi? Ternyata dia takkan menahanku. 5 tahun lalu tidak, sekarang pun tidak. Apa yang Tuan Lin inginkan? Aku bicara dengan Meng Ran. Apa urusanmu? Urusan Ran-Ran adalah urusanku. Jadi Tuan Lin bisa bicara padaku. Akan kupenuhi permintaanmu. Baik. Kalau begitu aku mau Meng Ran. Relay kau memberikan? Apakah kau? Penumpang tujuan London, segera naik pesawat. Lin Yuanchen. Balasan yang kau maksud. Setelah kembali ke Cina, asistenku akan menghubungimu. Tapi sekarang kami harus pergi. Ayah benar-benar bodoh. Sudah, biar aku bantu dia. Mama, aku sakit. Man-Man, kenapa? Man-Man. Man. Bawa ke rumah sakit. Tidak apa-apa. Setelah operasi, tubuh masih lemah. Ada reaksi tertentu itu wajar. Perbaikinya istirahat. Baik, terima kasih dokter. Lu Cheng, kamu pulang dulu ke London. Jangan menunggu kami lagi. Bagaimana bisa? Ran-Ran. Kondisi Man-Man seperti ini, tidak tahu harus istirahat berapa lama. Pekerjaanmu karena kami, sudah tertunda lama. Aku tidak mau merepotkanmu lagi. Baiklah. Tapi jika ada masalah, kamu harus langsung menelponku. Bagaimana dengan Lin Yuanchen? Kalau dia terus bersama Man-Man, dia pasti akan tahu nanti. Nanti kalau Man-Man sadar, aku akan suruh dia pergi. Man-Man. Man-Man, kamu tidak apa-apa? Mama, aku tidak apa-apa. Sekerla. Mama, aku haus. Mama akan ambilkan. Aku yang ambilkan untuknya. Biarkan aku saja. Maaf. Aku yang ambil duluan. Man, minum air. Kalau dulu tidak ada kecelakaan, Man-Man mungkin juga begini. Pergal dan Ganya. Masih mau minum? Paman, kamu siapa? Aku. Dia teman kuliah Mama. Ya. Aku teman kuliah mamamu. Bohong. Kenapa ayah dan mama tidak berani mengakuinya? Man. Ayo minum obatnya dulu ya. Man-Man bisa kujaga di sini. Tuan Lin sebagai CEO. Pastinya sibuk sekali. Kami takkan ganggu Anda lagi. Ayo Man-Man. Ayo minum obatnya. Aku mau paman ini yang menyuap. Dengar itu? Paman akan menyuapimu obat. Buka mulut. Pintar sekali.
Kenapa? Kenapa aku merasa dekat dengan anak Meng Ran? Padahal itu anaknya dengan pria lain. Ini namanya cinta yang merambat. Karena kau masih cinta padanya, makanya kau juga menyayangi anaknya. Apa kau masih cinta pada Meng Ran? Tapi tak qu'ils en payant? Dasar sinting. Cuma bercanda. Tapi ngomong-ngomong, Meng Ran sudah menikah. Kalian berdua harus move on. Move on. Yuan-chen, aku sangat ingin selamanya bersama kamu. Di kehidupan berikutnya, kita tetap bersama. HM, Medaka Melyapakan? Kita sudah janji. Di setiap kehidupan. Ngapain lihat-lihat aku? kok kamu datang lagi? Kemarin aku janji ke Manman, hari ini harus menemaninya. Lagi pula Lu Cheng meninggalkan kalian, kembali ke London. Han Iue juga sibuk. Aku khawatir kamu kewalahan sendirian. Jangan datang lagi ke sini. Kenapa? Lin Yuan-chen, kapan kamu bisa bertanggung jawab? Kamu kan sebentar lagi menikah. Tanggung jawab? Berani-beraninya kamu bicara tanggung jawab. Nenek, bola ini punyaku. Ini bolamu ya? Nenek kembalikan ini ya. Terima kasih nenek. Sama-sama. Anak ini mirip Yuan Chen, waktu masih kecil. Dulu waktu kamu pergi begitu saja, mana tanggung jawabmu? Apa maksudmu aku pergi begitu saja? Man-man mana? Man-man. Man-man. Man-man, nenek masih muda sekali. Kok pakai kursi roda? Muda? Maksudmu nenek terlihat muda? Nenek cantik dan awet muda. Man-man juga ingin punya nenek yang muda dan cantik. Wah, kamu pandai sekali bicara. Aku dicari ayah ibu. Dah nenek. Dah ya. Andai Yuan Chen mau memberiku cucu perempuan secantik ini, bagus sekali ya. Man-man. Man-man. Bu, aku di sini. Aku penasaran orang tua seperti apa bisa punya anak secantik ini. Tent, lihat apa? Tidak apa-apa, ada anak kecil yang sangat imut di sana. Angin di sini kencang. Aku antar kamu pulang dulu. Baik. Man-man. Ibu pernah bilang kan, jangan lari-larian sembarangan. Aku mau ambil bola itu. Lain kali tidak akan kabur lagi. Harus Niakon, bilang dulu ke ibu sebelumnya. Tolong aku, Paman Lin. Man-man kan tidak sengaja. Lain kali lebih hati-hati saja. Kalau salah malah dibela? Ayo kita kembali ke ruang rawat. Akhirnya datang juga. Kalau tidak tahu, pikir Xiao-Xiao anak kandungku. Jangan begitu, Tante. Yuan Chen sibuk kerja. Sekarang langsung datang menengok. Sudahlah. Setelah menikah buruan, memberi saya cucu laki-laki yang sehat. Saya sudah bersyukur. Yuan Chen, kamu tidak tahu. Tadi di taman, ada anak perempuan, sangat menggemaskan. Bu. Aku tidak mau menikah. Apa yang kamu katakan? Aku ingin membatalkan pertunangan dengan Su Xiao. Yuan Chen, apakah aku berbuat salah? Kenapa kau tiba-tiba? Ini bukan tiba-tiba. Aku memang tak pernah ingin menikahi. 3 tahun lalu jika ibuku tak pura-pura sakit jantung, aku tak akan pernah pertunangan denganmu.
Tapi dengan kau lakukan ini, bagaimana aku menghadapinya? Bagaimana menjelaskan ke keluarganya? Ibu pura-pura sakit, kan kau sudah tahu? Jadi kau pun tak sepenuhnya benar. Aku yang membatalkan janji. Akan kuganti rugi semampuku, hingga keluarga puas. Aku tak mengizinkan. Ibu. Bertahun-tahun aku nurut ibu. Telah kupenuhi kewajiban sebagai anak. Kali ini aku tak akan kompromi. Sekalipun aku tewas? Baik. Kalau memang begini caranya, kita mati bersama. Tapi ibu tak akan lihat keturunan keluarga Lee. Makanya, ibu, hiduplah baik-baik. Dan lihat anakmu, melanjutkan keturunan Lin. Dazar Anak Duraka. Mama, kita kembali ke London? Tentu. Galeri Mama ada di sana. Ada teman-teman Mama. Mama rindu London. Apakah segera pergi? Tidak juga. Kita tunggu sampai Manman sembuh, baru kembali ke London. Tapi Manman tak mau pulang. Manman suka Paman Lin. Mau main dengannya. Meng Ran, apa harus ke London? Kurasa keluarga punya museum seni? Hello. Apakah ini Ibu Meng Ran? Ya, benar. Ada apa? Begini, Ibu Meng, saya dari Galeri Seni Jiangzhou. Kami ingin mengundang Anda untuk mengadakan pameran di sini. Apakah Anda bersedia? Galeri Seni Jiangzhou terkenal. Kenapa mengundang saya untuk pameran? Filosofi galeri kami adalah mencari orang yang cocok. Bukan soal popularitas. Jika Anda tidak percaya, mari kita bicara lagi nanti. Jika saya bisa mengadakan pameran di Galeri Seni Jiangzhou, itu akan sangat membantu karir saya nanti. Man-man sekarang juga masih ada waktu sebelum ke luar negeri. Baik. Mari kita bicarakan nanti. Hello. Meng Ran setuju. Lain kali saya traktir. Tidak perlu traktir. Kamu menghabiskan 5 juta untuk pameran Meng Ran. Hanya agar dia bisa tinggal lebih lama di sini, Lin Yuanchen. Aku rasa, kamu sudah gila. Aku memang sudah gila. Kamu baru tahu sekarang? Bahkan Museum Seni Jiangzhou sudah mengundangmu untuk pameran lukisan. Memang seniman hebat kesayanganku, Meng. Aku juga merasa terhormat. Jadi untuk pameran kali ini, harus kusukseskan. Semua lukisanmu di London sudah dikirim via udara? Ini hanya sebagian kecil. Lukisan apa ini? Kenapa tak pernah kulihat sebelumnya? Apakah lukisan ini masuk daftar pameran? Kita lihat saja nanti. Ran. Belakangan ini, kamu terus mengurung diri di studio, mengabaikanku. Sudah dewasa masih manja? Tapi kamu mengabaikanku. Yuanchen. Saat kita menikah nanti, akan kuberi hadiah spesial. Benarkah? Hadiah apa? Nanti saat hari pernikahan. Ini. Mungkin asisten tidak sengaja mengirim lukisan ini. Yuanchen menghabiskan 5 juta untuk pameran Meng Ran. Benar? Nona Su, sangat pasti. Meng Ran.
Sekembalimu, langsung merebut Yuan Chen dari sisiku. Jangan salahkan aku nanti. Proposal ini sangat bagus. Kalian sangat teliti. Hai, atasan sudah memerintahkan. Kami tidak boleh lengah. Addison, Ah, lupakan dulu ini. Coba lihat apakah ada masalah lain. baik. Wah, ini bukan Direktur Lin dan Nona Su? Pasangan yang serasi. Memang cocok. Hubungannya dengan Xiao Su begitu baik. Kenapa masih selalu mendekati aku dan Man-Man? Yuan Chen, terima kasih temaniku bernegosiasi. Aku sudah bilang, asalkan pertenangan dibetakan, aku akan ganti rugi semampuku. Tidak ada masalah lagi. Oke, kalau begitu rencana ini, kita sepakati. Kedepannya, Guru Meng, jika ada saran lain, segera hubungi saya. Terima kasih kerja kerasnya. Kenapa kamu di sini? Bukan urusan. Aku tidak ganggu kamu kan? Kenapa setiap ketemu, seperti aku utang 8 juta padamu? Harus aku sambut dengan senyum? Akhir-akhir ini kamu, ke Gunung Everest, wajahmu beku seperti lumpur, tidak bisa tersenyum lagi. Kamu. Gila. Tidak bisa diajak logika. Bersulant. Apa arti cinta di dunia ini, hingga rela berkorban jiwa raga? Yuan Chen, kenapa kau tidak bisa melupakan Meng Ran? Meng Ran. Benar. Meng Ran lagi-lagi. Meng Ran. Meng Ran. Dia bukan orang baik. Luar biasa. Masih bisa kudengar kritikanmu tentang Meng Ran. Coba jelaskan, kenapa Meng Ran tidak baik? Jia. Dia tidak pernah tersenyum pada. Sangat keterlaluan. Ah. Kau sudah jatuh cinta berat. Akan kubantu kau. Halo, Meng Ran. Siapa ini? Tuan Lin mabuk di tempat kami. Bisa menjemputnya? Bukan urusanku. Cari orang lain. Anda kontak daruratnya. Hanya Anda yang bisa dihubungi. Berat banget. Meng Ran. Lin Yuan Chen, jangan mabuk-mabukan. Kamu ngapain? Meng Ran. Kamu benar-benar kembali. Kamu tidak pergi ya? Benar ada di sini. Kamu cantik sekali. Persis seperti yang kubayangkan. Meng Ran. Jangan tinggalkan aku. Jangan lagi seperti 5 tahun lalu, meninggalkanku. Bilang jangan tinggalkan aku lagi. Bukannya 5 tahun lalu kau suruh asisten mengirimku ke luar negeri. Bilang tidak mau lihatku lagi? Ngapain aku ribut dengan orang mabuk?
Aku di mana ini? Kenapa ada di rumah Meng Ran? Kok kakiku sakit sekali? Ini gambar apa sih? Misterius banget. Apa yang kamu lakukan? Kenapa sembarangan ambil barang orang? Aku cuma ingin melihat lukisanmu. Kenapa marah-marah sih? Sudah, kamu sudah sadar. Cepat pergi dari sini. Aku yang belum tanya. Kok aku bisa sampai di rumahmu? Berani-beraninya kamu tanya. Kontak daruratmu. Nomor telepon saya yang tercantum. Kemarin kamu mabuk berat. Bartender menelepon saya. Aku tidak mau bertemu ibu. Terpaksa ku bawa ke sini. Kenapa meneleponmu? Bagaimana dengan Liming De? Sudahlah. Terima kasih ya. Lalu, apa aku jatuh semalam? Kok kaki ini sakit sekali? Iya, kamu terlalu berat. Gagal ku tahan sampai jatuh. Kakimu yang kena. Repot ya menggurusku. Sebentar aku ke museum. Kamu duluan saja. Naik, naik, naik. Ke kiri sedikit lagi. Maaf ya, Kamu tidak apa-apa? aku baik-baik saja. Semua sudah ku selesaikan. Bagus. Jangan biarkan dia tenang. Kenapa bisa begini? Pameran akan segera dimulai. Galeri kalian, kenapa bisa ada kesalahan seperti ini? Sudahlah, membahas ini sekarang tak berguna. Segera kirim seseorang untuk ambil lukisan dari tempat. Untungnya kali ini aku bawa ekstra, beberapa lembar. Baik. Staf galeri bilang lukisan sudah diambil dan dipasang. Pegaslah. Selamat ya. Ran. Lucheng, Selamat. bukannya kamu di London? Kenapa tiba-tiba pulang? Ini pameran pertamamu di dalam negeri. Pasti aku datang untuk Terima kasih, Paman Liu. Man gimana kabarnya? Apa sangat kangen sama paman? Ya? Orang dalam lukisan itu kok mirip sekali dengan CEO Grup Lin. Iya, aku juga merasa mirip. Orang di lukisan ini adalah Pak Lin dari Lin Group. Aku pernah bertemu dengannya. Nona Meng dan Lin Yuanchen ini, APA Hubungan Mereka, kenapa melukis dia? Ran. Kamu sudah melukis banyak pemandangan. Kenapa tak pernah lukis aku? Kemampuan melukisku belum sempurna. Nanti setelah aku berlatih, pasti akan kulukis potretmu untuk hadiah. Benarkah? Nanti akan kugambarkan pria tercantik di dunia. Sudah kita sepakat. Jadi kamu benar melukisnya. Tak bohong padaku. Nona Meng. Orang di lukisan ini adalah Pak Lin dari Lin Group. Anda kenal dia? Hino. Aku dan Pak Lin, dulu teman sekampus. Hanya teman sekampus? Ya, hanya teman.
Nona Meng sudah punya suami dan anak. Dengan Pak Lin, pasti hanya teman kampus. Meng Ran. Di hatimu masih ada aku. Kenapa tak mau akui? Lin Yuanchen, ini bukan tempat yang cocok untukmu bertingkah. Aku yang bertingkah? Berani kau bilang saat melukis ini. Bukan untuk memberikannya pada Terus kenapa? Itu sudah jadi masa lalu. Meng Ran. Kita bisa mulai dari awal lagi. Kita bisa mulai dari awal lagi. Tuan Lin. Perhatikan situasi sekitarmu. Meng Ran. Kau memang hebat. Kau sudah berlari ke masa depan. Sementara aku masih terjebak di masa lalu. Dia selalu menyakiti hati ibu. Atau mungkin keputusanku membantunya dulu itu salah. Apa masalahnya dengan Direktur Lin? Bukannya dia sudah punya tunangan? Kau belum tahu ya? Lin Yuanchen dan Su Xiao. Sudah putus tunangan. Dia malah putus tunangan dengan Su Xiao. Lin Yuanchen dari grup Lin. Dan pelukis Nyonya Meng Ran. Diduga terlibat hubungan asmara. Meng Ran ini benar-benar tak tahu malu. Berani-beraninya mengganggu Yuanchen. Bukankah ini gadis kecil yang kita temui di taman? Jangan-jangan. Tidak, aku harus selidiki sampai tuntas. Mama, ada yang kusembunyikan darimu. Makan kue diam-diam. Bukan. Aku cuma mau bilang, maafkan aku, Mama. Aku bohong. Ada apa, Manmat? Kenapa tiba-tiba bilang gini? Sebenarnya di bandara aku tak sakit. Itu cuma bohongan. Kenapa, Manmat? Kenapa kau berbohong? Kau tahu nggak waktu itu, Mama takut sekali? Mama susah payah cari papa. Aku mau Mama tetap di sini. Makanya aku pura-pura sakit. Kau sudah tahu semuanya? Aku tahu. Paman Lin itu papak. Maaf. Maafkan Mama. Mama gagal membermu, keluarga you too. Tapi kasih Mama sudah cukup. Aku juga nggak suka dia lagi. Aku janji nggak pura-pura, sakit bikin Mama khawatir. Kenapa tiba-tiba, ngel nggak mau sama Papa? Soalnya Papa bikin Mama sedih. Aku benci dia sekarang. Mama, aku sudah sembuh. Ayo pulang ke London. Baik, kita ke London. Kenapa tiba-tiba mau balik? Man sudah sembuh total. Diklah, nanti ku beritahu di London. Ok. Gomong. YG Rizikan Lukasan Mukadamu. Foto sudah kukirim. Jia, Kau Kinol. pernah lihat di Katanya pria itu, pekerja sementara. Identitasnya palsu. Sekarang hilang jejak. Nek, aku tutup dulu. Kau mau apa? Nenek, kenapa kau di sini? Anak ini semakin kulihat mirip Yuanchen waktu kecil. Mungkinkah dia benar-benar anak kandung Yuanchen? Mau apa kau ke sini? Sudah baca beritanya. Jangan kira karena Yuanchen Xiao batal tunangan. Kau bisa mengambil kesempatan. Selama aku masih hidup. Wanita yang membunuh ayah Yuanchen ini akan kubiarkan masuk ke keluarga Lin. Sudah kubilang jangan khawatir. Lusa aku kembali ke London. Aku dan Lin Yuanchen.
Takkan bertemu lagi. Harap kau menepati janjimu. Segera hubungi rumah sakit. Aku mau tes DNA. Jika anak itu benar, darah keluarga Lin, aku takkan membiarkan Meng Ran membawanya pergi. Halo. Direktur Lin. Berita online sudah dihapus semua. Baik. Selain itu, Nyonya menemui Nona Meng hari ini. Dia cari Meng Ran untuk apa? Jaraknya terlalu jauh, tak kudengar jelas. Tapi setelah keluar, Nyonya hubungi pusat tes DNA. Pusat tes DNA? Ya, Nyonya memeriksa Hubungan darah Anda dengan Putri Nona Meng. APA. Kami sudah siap berangkat. Aku akan menunggumu di bandara. Oke, ketemu di bandara. Meng Ran. Bibi Lin. Sebelum hasilnya keluar, kamu tidak boleh bawa Man Man. Apa maksudmu? Aku curiga. Man Man adalah darah daging keluarga Lin. Sudah kuminta rumah sakit tes DNA. Sebelum hasil keluar, jangan bawa Man Man. Bibi Lin, saya rasa Anda salah. Man Man adalah anak saya, tidak ada hubungan dengan keluarga Lin. Kalau tidak ada urusan lagi, saya pergi dulu. Jangan pergi. Aku tidak mau ikut kamu. Jangan ganggu ibuku. Man Man, bukan begitu. Ini ibumu, dia yang bunuh kakekmu. Bibi Lin, Anda ngomong apa? Ibu. Ibu sedang apa? Yuan Chen, kamu datang tepat waktu. Man Man adalah anakmu. Coba lihat baik-baik. Dia mirip masa kecilmu. Meng Ran. Apa perkataan ibuku benar? Nyonya. Hasil tes DNA sudah keluar. Sekarang tidak bisa mengelak lagi. Ibu, sudah cukup tidak? Bagaimana aku tahu ini hasilnya? Comment Pondiana. Padahal aku sempat berpikir, Man Man adalah darah daging keluarga Lin kita. Humph. Ini mustahil. Man Man jelas anak Lin Yuan Chen. Di mana letak kesalahannya? Sudahlah. Jika Lin Yuan Chen sampai tahu, Man Man adalah anaknya, mereka pasti takkan diam saja. Kalau tidak ada urusan lagi, aku pergi dulu. Meng Ran. Apa kau harus kembali ke London? Lin Yuan Chen, jangan macam-macam. Aku bisa ketinggalan pesawat. Jangan kira aku tidak tahu. Lu Cheng menunggumu di bandara kan? Begitu dia kembali, kau tega tinggalkan Man Man. Lari dengannya? Man. Sudahlah, terserah katamu. Aku harus pergi sekarang. Lin Yuan Chen, apa maksudmu sebenarnya? Man, lepaskan aku. Lepaskan. Bajingan, lepaskan aku. Lin Yuan Chen, turunkan kami sekarang. Jalan. Aku takkan biarkan kau pergi lagi. Lin Yuan Chen, brengsek kau. Aku memang selalu brengsek. Bukannya kau sudah tahu dari dulu? Mana Man Man? Kau bawa Man Man kemana? Bu Wu yang menjaganya. Sekarang waktunya kita berdua. Siapa bilang boleh ada waktu berdua? Ini namanya membatasi kebebasan. Kau melanggar hukum. Kau mengerti tidak? Terus kenapa? Ran. 5 tahun. Kau telah meninggalkanku 5 tahun. Aku sangat merindukanmu. Kita sudah janji untuk bersama selamanya, bersama terus-menerus. Kenapa kau pergi?
Untuk apa kau pergi? Selama aku masih ada, aku takkan membiarkan wanita yang membunuh ayah Yuan Chen masuk ke keluarga Lin. Yuan Chen, buat apa pura-pura romantis sekarang? 5 tahun lalu, kau dan ibumu yang menyuruhku. Jangan ganggu mama. Maf, Tuan. Aku salah, sampai dia masuk. Bulu. Mulai sekarang Man-Man anakku. Penjiu Jianon. Lin Yuanchen, kau gila ya? Aku akan perlakukan Man-Man seperti anak kandung sendiri. Bahkan jika cuma punya satu anak, tak masalah. Aku tak mau jadi anakmu. Tidak bisa diajak bicara. APA. Sudah ketemu perusak pameran? Maaf, Pak Lin. Saya tidak tahu hubungan dekat Anda dengan Bu Meng. Kalau tidak, saya benar-benar tidak akan melakukan ini. Pai Kerala. Siapa yang menyuruh Anda? Saya. Jangan, saya bicara. Semua akan saya ceritakan. Ini semua perintah Nona Su. Su Xiao? Su Xiao, temui saya sekarang. Lin Yuanchen, apa maksudmu? Su Xiao merusak pameran lukisanmu. Bagaimana jika saya bangkrutkan bisnis keluarga Su? Saya sangat berterima kasih, sudah membantu menyelidiki kebenaran. TAPI ini urusan antara saya dan dia, harus kami selesaikan sendiri. Baik, saya setuju. Yuan Chen, ada perlu apa memanggil saya? Meng Ran? Kenapa kamu di sini? Yuan Chen. Su Xiao. Saya rasa saya tidak pernah menyinggung Anda. Mengapa memperlakukan saya begini? Meng Ran, jangan berpura-pura suci di sini. Tunangan saya, karena ingin membatalkan pertunangan. Berani kamu mengakuinya? Ibuku memaksaku dengan alasan sakit jantung untuk bertunangan dengan... Harusnya kamu tahu akan begini. Jadi dulu dia bertunangan. Karena ibunya pura-pura sakit. Meng Ran. Sebenarnya aku selalu mencintaimu. Kamu selalu begini, tidak berebut, tidak memperjuangkan, tapi bisa menarik perhatian Lin Yuanchen. Semua perhatiannya padamu. Kau merampas Chenengengku. Kuhancurkan lukisanmu, kenapa? Ini Lin Yuanchen sendiri, yang mau putus tunangan denganmu. Kau tidak salahkan dia, malah tuduh aku? Kalau kamu tidak kembali, kami berdua sudah menikah. Tak peduli Meng Ran kembali atau tidak, aku takkan menikahi. Sedala percaya. Pada akhirnya kau yang salah padanya. Kalau tidak suka padanya, jangan cari masalah dengannya, apalagi setelah bertunangan. Masih berhubungan dengan mantan. Bawa dia pergi. Aku tak mau melihatnya lagi. Ya. Sekarang bolehkah kau melepasku dan Man-Man pergi? Permintaan apapun bisa kukabulkan, kecuali yang ini. Lin Yuanchen, ini melanggar hukum. Aku tahu. Tapi tegakah kau memenjarakanku? Apa kau masih berharap Lu Cheng akan datang mencarimu? Aku sudah masuk ke akun medsosmu dan mengirim pesan padanya. Lin Yuanchen, jangan buat aku membenci. Pensailah. Kebencian lebih abadi daripada cinta. Nona Meng. Ada perlu apa?
Nona Su mencari Anda. Aku akan jaga di luar. APA. Meng Ran, aku bisa menyelamatkanmu. Kamu tolong aku. Hanya jika kamu pergi, Yuan Chen bisa kembali bersamaku. Di sini penuh bodyguard, bagaimana caranya? Dalam beberapa hari ada acara di komunitas kita. Cari cara untuk ikut serta. Asalkan kamu datang, aku bisa bawa kamu pergi. Lalu putriku? Tante Wu akan mengantarnya ke bandara untuk ketemu kamu. Kenapa aku harus percaya kamu? Sekarang kamu hanya bisa percaya aku. Baik, sampai jumpa di acara. Aku cuma ingin memelukmu sambil tidur. Agar Lin Yuanchen mau mengajakku ke acara, aku harus menuruti dia. Ran, aku memimpikan momen ini selama 5 tahun. Hari ini akhirnya terwujud. Lin Yuanchen, Minger. Lin Yuanchen, di mana Ran? Kamu sembunyikan dia di mana? Keluar sekarang. Lin Yuanchen, aku tanya sekali lagi. Di mana sebenarnya Ran? Bukannya dia ke London bersamamu? Kenapa kamu datang ke sini? Jangan pura-pura bodoh. Zhonggang kira Qtidactau. Kamu pakai akunnya untuk mengirim pesan padaku. Lu Cheng, dulu saat Ran kehilangan ibunya, kamu memanfaatkan kelemahannya. Aku tidak mengganggumu saat itu. Sekarang kamu yang datang sendiri. Lin Yuanchen, brengsek. Lepaskan aku, Lin Yuanchen. Lepaskan. Apa kamu mencari Meng Ran? Aku tahu di mana dia. Ayo Memen. Makan satu suap lagi. Maafkan ayah, Maman. Apa kamu kaget? Maman kita sudah selesai, yuk pergi. Tuan, ini dari Nona Meng. Dimasak pagi-pagi tadi. Mau dicoba? Sup ika yakung. Iya, ini kan kesukaan Tuan yang paling suka. Rupanya dia masih ingat. Ran besok malam, aku ada acara jamuan. Jangan tunggu aku makan. Oh. Boleh ikut juga? Kalau kamu keberatan, karena Su Xiao juga ikut. Aku tidak usah pergi. Bukan begitu. Aku hanya pengin keluar cari udara. Sudah berhari-hari aku tidak keluar rumah. Lupakan saja. Lagi pula aku tak berhak mengajukan permintaan. Baik, ayah setuju. Jangan marah lagi ya. Tapi di pesta ramai sekali. Maman tinggal di villa saja. Biarkan Tante Wu yang jaga. Ran. Kamu terlihat cantik hari ini. Yuan Chen, lama tidak bertemu. Seharian belum makan ya? Ayo kita makan. Direktur Lin, lama tak jumpa. Direktur Lin, sudah lama tidak bertemu. Tak apa, Anda sibuk dulu saja. Saya bisa pergi Kalau begitu jaga diri baik-baik. Direktur Lin, akhirnya Anda datang, mengenai proposal proyek perusahaan kami. Maaf ya.
Yuan Chen, saya ada gaun cadangan. Saya antar Meng Ran ke atas ganti baju. Direktur Lin. Tolong pertimbangkan proyek perusahaan kami. Saya jamin pasti untung. Risiko kecil, keuntungan besar, Direktur. Lin Yuan Chen, jangan salahkan aku. Non assu. Berikan data orang tadi yang mau dites ke aku. Jangan-jangan anak perempuan Meng Ran adalah anak Yuan Chen? Tidak boleh. Aku tak bisa biarkan ini terjadi. Hasil akhirnya harus menunjukkan tidak ada hubungan darah. Menjadi? Ini. Jangan lupa, ayahku direktur rumah sakit ini. Meng Ran, tak kusangka kau benar-benar melahirkan anak untuk Yuan Chen. Makanya kau harus pergi, baru aku tenang. Ran, aku, cepat naik. Lu Cheng, kok kamu di sini? Proyek ini masih kurang 30 juta rupiah. Cuma 30 juta rupiah. Pak Lin, proyek pinggir kota itu? Tuan, Tante Wu bawa Nona Manman. Buru-buru pergi tadi. APA. Pak Lin. Pak Lin. Minger. Dia sudah pergi. Yuan Chen, lihatlah aku sekali ini. Aku masih di sini. Su Xiao, dengarkan. Kau lebih baik berdoa. Aku bisa temukan Meng Ran. Kalau tidak, kuburmu akan hilang. Ran, si gila Lin Yuan Chen, gak apa-apa kan? Enggak, dia memang gila. Tapi takkan sakiti aku. Sepertinya ada mobilmenge ya. Itu Lin Yuan Chen. Dia mengejar kita. Ran, jangan takut, akan kuselamatkan. Duduk yang benar. Benar-benar pasangan buronan. Lin Yuan Chen, kamu ngapain? Kamu tak sadar ini bahaya? Mari kita mati bersama. Lin Yuan Chen. Dasar gila, aku mau panggil polisi. Jangan. Jangan telepon polisi. Ran. Lihat itu? Dia tak mau aku di penjara. Ayo pergi. Ran. Lin Yuan Chen, lepaskan aku. Meng Ran, aku sedang murka. Sebaiknya jengkean macam-macam. Aku tak tahan lagi. Bisa kulakukan sesuatu padanya. Kali ini kau kalah lagi. Lepaskan aku. Jangan seperti hewan peliharaan yang emosional. Bisa tidak? Aku benar-benar curiga 5 tahun lalu. Kau mengikat sesuatu yang tak terlihat di tubuhku. Semakin lama kau pergi, talinya semakin kencang. Membuatku tak bisa melupakanmu. Tapi sekarang sudah baik. Kau kembali. Aku akhirnya bisa bernapas lega. Lin Yuan Chen, jangan begini. Aku takut.
Janggantikat. Ini semua salahku. Aku yang memberi kesempatan pada mereka. Istirahatlah yang baik. Apa yang akan kau lakukan? Aku hanya akan menghajar pencuri yang mengambilmu dariku. Lin Yuanchen, semua ini rencanaku, tak ada hubungannya dengan orang lain. Lin Yuanchen, ini semua adalah urusan antara kita berdua. Jangan balas dendam pada Su Xiao. Aku sudah memaafkannya kemarin, sekarang dia masih berani menjerumuskanmu. Aku hanya memberinya pelajaran kecil. Lin Yuanchen. Kenapa kau menarget keluarga Su? Keluarga Su hampir bangkrut. Xiao Xiao pingsan karena menangis. Ibu. Aku tahu soal ini. Ibu juga terlibat. Tapi kau ibu. Aku tidak akan menyalahkanmu. Ada apa? Apa kau mau menyuruh orang membunuhku? Ibu, bagaimana bisa bicara seperti ini? Tapi ku dengar baik-baik. Jika ini terulang lagi, aku jamin kau akan kehilangan anakmu ini. Aku tidak main-main. Lin Yuanchen, kejam sekali kau. Lin Yuanchen, serang aku saja. Hentikan balas dendam ke keluarga Su. Padamu, mana mungkin aku tega? Kau tahu dalam hati. Kalau bukan karena aku mau Su Xiao tak mungkin, menggeserku. Jadi jangan salahkan orang lain. Pai Kerala, apa syaratmu untuk lepaskan keluarga Su? Lepaskan Su Xiao. Bercerai dengan Lu Cheng. Tidak mungkin. Masih tidak tega? Aku tak bisa bercerai dengan Lu Cheng. Karena sebenarnya aku tidak pernah menikah dengannya. Apa katamu? Aku sudah bilang aku tidak menikah dengan Lu Cheng. Lalu bagaimana dengan Man? Dia pria yang tidak bertanggung jawab. Jadi bisakah kau hentikan tekanan pada keluarga Su? Tidak mungkin. Tadi jelas-jelas kau yang mengatakannya. Asal aku bercerai dengan Lu Cheng, kau akan. Tapi kalian belum bercerai. Lin Yuanchen, kau tak tahu malu. Roro, aku bisa mengganti syaratnya. Kali ini aku sungguh-sungguh tak akan bermain kotor. Syarat apa? Manakala dan Gangku. Roro. Aku serius. Aku tak mau kehilanganmu lagi selama 5 tahun. Nona Meng, Tuan muda kami sudah bilang, dia tak ingin melihatmu lagi seumur hidup. Lin Yuanchen, apa kau lupa? Apa yang terjadi 5 tahun lalu? Aku bisa memilih untuk melupakan. Kau bisa lupa, tapi aku tidak. Dasar kau, kenapa tak bisa lupa? Waktu itu jelas-jelas salahmu. Jangan ganggu ibuku. Man, kenapa denganmu? Man kambuh lagi, segera bawa ke rumah sakit. Ibu, aku baik-baik saja. Bu, aku mau pulang. Ibu akan bawa kamu pulang. Kalau Man mau pulang, aku siapkan dokter pribadi, perawatan 24 jam untuknya. Bagus Man ya? Bu, aku mau kembali ke London. Aku tak mau tinggal di sini lagi. Man. Magir, Lin Yuanchen. Lin Yuanchen, kau masih manusia? Kau mau bikin ran-ran seperti apa lagi? Sudah. Lin Yuanchen, cukup. Lepaskan aku. Jangan paksa aku lagi. Ran. Aku. Bukan. Kondisi Man bagaimana? Katanya dokter dia cuma emosinya tidak stabil. Tubuhnya tak ada masalah serius. Baik. Aku akan bawa kalian pergi. Biar mereka pergi.
Anak. Kenapa kau bisa mabuk seperti ini? Berikan minuman itu. Jangan minum lagi, berikan padaku. Anakku, kenapa kau muntah darah? Jangan membuat ibu takut. Cepat, cepat ke rumah sakit. Pakline mengalami gejolak emosi. Ditambah konsumsi alkohol berlebihan. Hingga menyebabkan pendarahan lambung. Berhenti minum dan rawat diri, pasti sembuh. Nyonya, Yuan Chen menolak minum obat. Anakku, jangan begini. Ibu sangat khawatir. Ibu, silakan keluar dulu. Aku ingin sendirian. Baiklah. Setelah bangun nanti, jangan lupa minum obat. Ibu tidak akan mengganggumu lagi. Nyonya. Menurut saya, lebih baik Anda bicara jujur ke Yuan Chen. Maksudmu, aku harus mengungkap masa lalu itu? Betul, apa ibu masih tidak paham? Yuan Chen menyiksa diri seperti ini, semua karena Nona Meng. Tapi Meng Ran yang menyebabkan. Commission Oya Yuan Chen. Ibu, kita sama-sama tahu, itu hanya kecelakaan. Selama 5 tahun ini, ibu terus menyalahkan Nona Meng atas semuanya. Yuan Chen juga menderita. Sejak kecelakaan 5 tahun lalu, pernahkah Yuan Chen terlihat bahagia? Dia dulu adalah anak yang ceria. Biar saya pikirkan dulu. Pak Lin, Menurutmu. apa aku memang salah? Saat dengar kabar kematian, dunia seperti runtuh. Aku tak bisa terima. Keluarga Meng Ran. Apalagi hubungan mereka berdua. Meng Ran akhirnya pergi ke luar negeri. Tapi Yuan Chen berubah. Aku merenung panjang. Semua ini adalah kesalahanku. Aku yang buat mereka saling salah paham, terpisah selama 5 tahun. Aku yang membuat Yuan Chen jadi seperti ini. Kalau semua ini berawal dari kesalahanku, maka akulah yang harus meluruskan semuanya. Hello. Halo? Meng Ran. Ini aku. Jika Anda menelepon khusus untuk menjauhkanku dari anak Anda tak perlu khawatir. Sekarang aku sudah kembali ke London. Aku tak akan lagi. Tidak, bukan begitu. Aku ingin Anda menjenguk Yuan Chen. Apa maksudmu? Yuan Chen. Yuan Chen sekarang di rumah sakit. Kondisinya sangat buruk. Tolong ditangla menjenggannya. Apa urusanmu dengan Lin Yuan Chen? Itu bukan urusan, bukannya Anda yang bilang begitu? Lagi pula aku pembawa sial. Jangan sampai aku celakai anakmu yang berharga. Meng Ran, maafkan aku. Semua ini salah. Dulu aku yang menyuruh asisten Yuan Chen untuk mengucapkan kata-kata kejam itu padamu. Aku juga yang bilang ke Yuan Chen, kamu yang meninggalkannya saat sakit. Hingga kalian saling salah pahami 5 tahun. APA. Maaf. Aku benar-benar menyesal. Bagaimana bisa kau begini? Kau tega sekali. Maaf. Aku tak seharusnya. Many impen dendam padamu. Semua ini salah. Tapi Yuan Chen sangat merindukan. Dia benar-benar mencintaimu. Tolong temui dia sekali lagi.
Jadi dulu Meng Ran tidak pernah meninggalkanku, aku malah membencinya selama 5 tahun. Nok. Sudah 2 hari kau hampir tak makan. Jangan begini. Bicaralah dengan ibu, ya? Mafkan Ibu. Ibu belum memintamu maaf. Semua ini kesalahan ibu. Ibu, ngomong panjang lebar, buat apa lagi sekarang? Meng Ran takkan mau memaafkanku. Tidak. Ibu sudah jelas-jelas jelaskan ke Meng Ran. Ibu akan memohon padanya. Ibu mau berlutut di depannya, supaya dia kembali, ya? Tak perlu sampai berlutut. Meng Ran. Kau pulang. Ibumu bilang di telepon, kau seperti mau sekarat. Aku cek kebenarannya. Sekalian bersenang-senang. Maaf mengecewakanmu. Tak bisa membuatmu senang. Meng Ran. Ibu sungguh menyesal. Semua ini salah ibu. Jangan salahkan Yuan Chen, ya? Aku tak bisa memaafkan. Luka yang kau berikan, sudah terlanjur. Aku tahu. Kesalahanku fatal. Tak kuminta kau maafkan. Hanya mohon. Beri Yuan Chen kesempatan. Boleh? Meng Ran, maafkan aku. Atas nama cinta padamu. Terus menyakitimu. Salah paham atau bukan, aku tak layak dimaafkan. Keputusanmu tinggal. Tak akan kupaksakan lagi. Meng Ran, kau memang hebat. Bu, Meng Ran kembali lagi. Sekarang Ibu Lin Yuan Chen pun tak melarang. Aku harus bagaimana? Tenong, sayang. Ibu yang akan atasi. Meng Ran. Ada hal lain? Yuan Chen sudah minum obat. Terima kasih, Meng Ran. Lin Yuan Chen juga bukan anak kecil. Minum obat tak perlu dibujuk. Benar, kau memang benar. Yuan Chen agak usil akhir-akhir ini. Besok masih datang? Aku beli tiket untuk lu. Besok. Lihat situasi dulu. Baik. Jangan sampai mengganggumu. Datang lagi kalau sempat. Kau pulang ke Jiangzhou? Ayah. Ran. Kamu susah-susah ke London. Kenapa balik lagi? Kalau Lin Yuan Chen si brengsek, tahu kabarnya gimana? Dulu cuma salah paham. Apa? Kau mau maafkan dia? Aku belum bisa putuskan. Meng Ran. Tante Lin. Tante Lin. Tolong. Panggil bantuan. Meng Ran, aku mohon padamu, bisakah kau memberi Yuan Chen satu kesempatan untuk berubah? Aku janji. Aku janji. Ibu, bagaimana kondisi ibuku? Tante. Masih dalam operasi. Kau tidak apa-apa? Kenapa tanganmu berlumuran darah? Aku baik-baik saja. Bagaimana ini, Lin Yuan Chen? Sepertinya aku akan membunuh ibumu lagi. Tidak. Tidak mungkin, Ran.
Ini bukan salahmu. Ibu, bagaimana? Aku baik-baik saja. Bagaimana dengan si pembunuh itu? Polisi bilang, dia penderita gangguan jiwa. Untung lukanya tidak dalam, tidak terlalu parah. Ibu, aku akan selalu menjagamu mulai sekarang. Ran. Lihat, aku tidak apa-apa. Jangan khawatir. Jia menargetkanku. Kenapa kau mau menangkis pisau untukku? Aku ini egois. Yang aku tahu hanya, Putraku. tak bisa kehilanganmu lagi. Ibu, kalian berdua tak bisa kehilangan satu pun. Aku harus kembali ke London. Man sudah lama merengek ingin pulang. Aku akan menjemputnya di London. Baik. Kami akan menantimu pulang. Man. Ibu. Ibu, lihat ini. Bagaimana kondisi Ibu Lin Yuanchen? Sudah dioperasi. Kondisinya sudah membaik. Syukurlah. Man, masuk kamar dulu. Ibu perlu bicara dengan Paman Lu Cheng. Apa kamu akan kembali ke Jiangzhou lagi? Lu Cheng. Terima kasih atas perhatianmu selama ini. Tapi maafkan aku. Aku tidak bisa membalas perasaan. Tak perlu berterima kasih, seharusnya aku sadar. Hari ini akan tiba. Ran, jangan terlalu dipikirkan, kau sudah menolakku sejak dulu. Ini karena aku yang memaksa bertahan, tetap menemani. Aku mengira suatu hari kau akan melihat perasaan. Maafkan aku. Jangan minta maaf. Aku tahu yang kau cintai, selama ini adalah Lin Yuanchen. Salah paham kalian sudah teratasi. Kuharap kau bahagia. Bahkan jika yang menemanimu bukan aku. Percayalah, Ran. Rela. Kebahagiaan yang tertunda itu. Aku tidak tenang kalau kamu tinggal di luar. Kalau tidak mau tinggal di rumah, aku bisa carikan tempat tinggal lain, tapi harus bawa pengawal. Aku tidak akan tenang. Aku sekamar dengan Man saja. Baik, terserah kamu. Man. Man masih ingat nenek? Tentu ingat, nenek pernah jahat ke Mama. Man. Nenek minta maaf padamu. Oh ayah. Lihat ini hadiah dari nenek. Lia suka tidak? Baik, aku terima dulu. Ah, baiklah. Ayo nenek temani main. Jangan ketawa kayak orang bodoh. Sekarang salah paham sudah jelas. Bagaimana kalau beritahu Lin Yuanchen, Man adalah anaknya? Man. Kamu mau maafkan mereka? Kalau Mama mau, Man juga mau. Mama ingin dengar pendapat. Aku dengar Om sudah ceritakan. Dulu Mama dan Papa ada salah paham. Sekarang sudah jelas. Mama mau kasih Papa kesempatan.
Kalau gitu Man-Man juga mau. Kasih papa dan nenek kesempatan. Kamu ngapain? Takut gelap. Bisa tidur bareng kamu? Lin Yuanchen sakit ya? Cepat berobat. Meng Ran, Man. Cepat sini makan. Ayo makan. Kenapa rasanya tidak enak? Napeng? Kenapa tidak boleh makan ini? Enggak kok. Cepat muntahkan. Sepetan dong. Minum sedikit. Oh ayah. Minggu depan ada pesta ulang tahun Xiao Xiao. Kalian mau ikut nggak? Bukan. Maksudku, Kalian ajak Ran juga. ini biar Xiao Xiao bisa mengikhlaskan hatinya. Tentu saja. Kalau kalian nggak mau pergi, ya nggak usah. Ayo lanjut makan. Apa ini tidak membuat Xiao Xiao berpikir, kita sedang pamer? Xiao Xiao mengajakku ke pesta ulang tahunnya. Meng Ran, lama tidak jumpa. Lama tak bertemu. Makasih untuk bantuanmu waktu itu. Sudah berlalu semuanya. Aku waktu itu juga sebenarnya hanya mementingkan diri sendiri. Sekarang sudah baik, aku sudah bisa move on. Kalian lanjutkan bicaranya dulu. Aku mau menyapa tamu lain. Kamu kenapa? Kepalaku agak pusing. Kayaknya agak kebanyakan minum. Di lantai atas ada ruang istirahat. Bapak boleh naik ke sana? Nona Meng. Kebetulan Nona suingin menemuimu. Bisa ikut sebentar? Polisi sudah hampir menemukan bukti kita menyewa pembunuh. Kalau kali ini kamu tidak bisa mengikat diri dengan Lin Yuanchen, keluarga kita hancur. Kak Yuanchen. Kita bisa segera bersama. Nona sedang menunggu di dalam. Xiao Su, kamu cari aku? Xiao Su? Xiao Su. Aduh. Ran. Kau masih memikirkan dia? Aku yang menemani selama ini. Dianggap apa? Tak apa. Setelah malam ini, kita bisa bersama selamanya. Su Xiao. Pergi. Menjijikan. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Nona Meng, diamlah di sini. Setelah Nona kami berhasil, kau akan dilepas. Laporan tes DNA kan sudah kau lihat? Meng Ran punya anak dengan pria lain. Dia tak kalah menjijikkan. Kau tak layak bandingkan dengan Meng Ran.
Bagaimana kau soal tes DNA ini? Ibu yang memberitahuku. Kak Yuan Chen. Mari nikmati saat ini bersama. Su Xiao, sedang apa kau? Ran. Ran, panas sekali. Tak akan aku paksa lagi untuk melakukan apapun. Apa yang kamu lakukan? Lagi lihat istriku. Siapa yang jadi istrimu? Hei! Meng Ran, jangan-jangan kamu mau meniru sifat pria brengsek. Kita kemarin malam sudah. Kamu tidak akan kabur dari tanggung jawab. Lin Yuan Chen. Salah. Sebenarnya aku ingin bicara sesuatu. Aku tahu mungkin sulit dipercaya. Maksudmu Man adalah anak kandungku? Bagaimana kamu tahu? Kemarin malam Su Xiao bilang, saat tes DNA, sudah curiga ada yang aneh. Pagi ini aku langsung menyuruh orang menyelidiki. Ternyata Su Xiao memalsukan laporan tes. Oh, begitu rupanya. Bukan cuma itu. Pelaku penyerangan di rumah sakit juga disewa ibu anak Su. Mereka berani menyewa pembunuh? Sudah kubuat keluarga Su bangkrut. Ibu anak Su juga dipenjara. Ran. Apa kamu anggap aku kejam? Mereka melanggar hukum, pantas menerima hukuman. Ran. Yuan Chen sudah cerita semuanya. Selama di luar negeri pasti sulit. Aku juga ibunya. Tidak apa-apa. Bagaimanapun juga. Ini semua kesalahanku. Ini surat pengalihan saham di grup Lin untukmu. Sebagai kompensasi. Tidak bisa, aku tak mau terima. Ini ketulusan hati ibuku. Teramala. Kedepannya kita sekeluarga tidak akan terpisahkan. Bagus sekali.